Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, kehilangan bayi yang baru dilahirkannya, seorang ibu melapor ke Polres Nganjuk. Sang bayi diduga dibawa oleh penjual sayur keliling dan diserahkan pada orang lain untuk diadopsi. Polisi kini masih mendalami kasusnya. Reza Zulailiyah dan pengacaranya Senin sore ke Mapores Nganjuk. Warga desa Babatan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk ini melaporkan Sophia yang diduga membawa lari bayinya. Peristiwa ini terjadi setelah persalinan di Rumah Sakit Islam Nganjuk pada 19 Juli 2023. Bayi yang baru dilahirkan hilang diduga dibawa oleh Sophia, seorang penjual sayur keliling, dan diserahkan ke orang lain untuk dirawat tanpa seizin ibu bayi. Reza kini berharap anak kandungnya diserahkan kembali padanya karena nenek bayi syok ketika mengetahui cucu yang lahir tanpa ayah tersebut hilang. Enggak tahu saya. Tahunya bagaimana tahunya? Ya tiba-tiba dibawa orang, entah siapa saya tidak tahu. Dibawanya waktu di mana itu? Di rumah sakit. Mbaknya sudah melahirkan berapa hari waktu itu terus dibawa itu? Habis melahirkan. Langsung dibawa? Ya. Dikasih uang Mbak? Ibunya, mbahnya? Mbahnya Saya nggak tahu yang dikasih. Mbahnya? Iya. Dikasih berapa itu? Nggak tahu. Katanya untuk apa uang itu? Juga nggak tahu. Dia lahir pada saat setelah itu lahir di rumah sakit RSI. Setelah itu di operasi, sehabis operasi datanglah Bu Sophia dan rekannya. Yang pertama, kedatangan pertama ngambil ari-ari, yang kedua itu mengambil bayi itu. Jadi yang dilaporkan siapa ini Pak? Sophia dan dua orang pokoknya itu. Unsur dugaan penculikannya di mananya Pak? Kan ibunya korban, ibunya bayi kan sama sekali gak rela diserahkan itu. Nah diminta begitu aja, diminta, dia juga ngejar nyari sudah nggak ada di dalam rumah sakit. Sophia yang dituduh membawa lari bayi tak berkenan menerangkan secara detail. Ia justru berniat menolong karena masa depan bayi lebih baik jika dirawat orang lain. Dasarnya pertama siniku sinten Mbak Nur kali Mas Alek niku sudah lama tidak punya anak. Iya. Ya, dia baru punya anak, dia pun mau anak kecelakaan dia mau gitu. Untuk dirawat. Ya. Kamu apa lama ngono enggak apa ya mau nih. Iya, untuk dirawat. Nyate mae ngoten, nyate mak ya gitu. Terus kedua, karena itu ndak punya bapak, pengen kula niku nggih, niku gadah masa depan yang lebih baik. Gitu. Nek dasare niku kula mboten ngelak ngono. Nggih, biar masa depan yang lebih baik. Wonten kan baik semua. Tak rangkul kabeh Mas, ngono lho maksud iki. Berarti niat Ibu niat tulus Bu ya, baik Bu ya. Iya. Demi Sebesar saja Mbak, enggak iki. Kasus ini masih didalami oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Nganjuk. Polisi akan meminta keterangan saksi dan terlapor. Danu Sukendro melaporkan dari Nganjuk. Saudara, dua perempuan muda di Mojokerto ditangkap oleh polisi karena menggelapkan dana investasi bodong berkedok bisnis kosmetik. Akibat kasus ini 82 orang merugi hingga 3,7 miliar rupiah. Praktik investasi bodong berkedok bisnis kosmetik dibongkar oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Mojokerto. Polisi meringkus dua perempuan muda yakni Melania 28 tahun asal Mojokerto dan Sulistiani 30 tahun asal Madiun. Kedua tersangka menggelapkan dana investasi para korban sejak Oktober 2022 sehingga 82 orang merugi total hingga 3,7 miliar rupiah. Modusnya Sulistiani bertugas mencari korban yang kebanyakan temannya sendiri, sedangkan Melania berperan memutar dana investasi yang disetor. Para korban diiming-imingi imbalan 10 hingga 25% dari total investasi yang dibagikan setiap 2 pekan. Namun investasi bodong ini akhirnya terbongkar setelah 5 korban melapor ke polisi karena tidak mendapat keuntungan yang dijanjikan oleh tersangka. Pada bulan Oktober 2022 mulai dengan menjalankan bisnis modalan yang
dipasarkan melalui pasar dengan imbalan keuntungan 10 sampai 25% untuk setiap 2 minggunya. Dengan pelaku mengatakan investasi ini amanah dan total tanggung jawab jika terjadi apa-apa. Kemudian melakukan investasi secara bertahap sampai total sebanyak 575 juta rupiah. Bahwa selain korban yang namanya tadi ada inisial itu, ada 82 korban lainnya dengan total semuanya sebanyak 3,7 miliar. Dengan korban total sebanyak 82 korban. Adapun sebagian korban investasi beramat di seluruh kota Indonesia. Dapat uang juga dari keuntungan investasi itu tadi. Berapa persen bagian sana? 1/2 dari pemodal. Itu kok bisa percaya korbannya ini gimana? Korbannya gimana? Untuk meyakinkan korbannya agar ikut. Soalnya sudah memang dekat semua. Kenal gitu artinya ya. Apa jaminan yang Mbak berikan? Misalkan untuk meyakinkan itu. Tidak ada seminar. Selain warga Mojokerto, para korban juga berasal dari Surabaya, Tangerang, hingga Jakarta. Polisi sudah menyita barang bukti 1 unit mobil, 2 motor, uang 20 juta rupiah, serta bukti transfer dan nomor rekening sejumlah bank. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, gedung Graha Wismilak di Jalan Raya Darmo, Surabaya digeledah dan disita oleh aparat Ditreskrimsus Polda Jawa Timur. Hal ini terkait dugaan adanya tindak pidana pencucian uang dan pemalsuan surat kepemilikan tanah oleh pihak manajemen gedung tersebut. Aparat Ditreskrimsus Polda Jawa Timur Senin siang menggeledah dan menyita tanah dan bangunan gedung Graha Wismilak di Jalan Raya Darmo, Surabaya. Penyitaan dilakukan atas izin Pengadilan Negeri Surabaya terkait dugaan tindak pidana pencucian uang dan pemalsuan akta kepemilikan tanah oleh manajemen Graha Wismilak. Dulunya, gedung tersebut merupakan kantor Polres Surabaya Selatan yang juga eks-gedung Polisi Istimewa. Telah adanya laporan terkait dengan dugaan pemalsuan akte otentik. Jadi ada pemalsuan akte otentik penguasaan tanah dan bangunan yang dulunya eks Polisi Istimewa menjadi gedung Wismilak. Kemudian di sana ada 3 objek yang kita dalami, yaitu ada 3 perusahaan, yaitu perusahaan Gelora Jaya, Bumi Inti Makmur, kemudian perusahaan atau PT Wismilak Inti Makmur. Kemudian tindakan lanjut rencananya juga penyidik akan memasang polislen di sana. Kemudian juga akan memasang pelang atau banner penyitaan atas objek tanah dan bangunan di Jalan Darmo 36 sampai 38 Surabaya. Sementara itu, pihak manajemen Graha Wismilak melalui rilis tertulis mengatakan bahwa gedung tersebut sudah dibeli secara sah oleh PT Gelora Jaya, grup Wismilak sejak tahun 1993 dengan status tanah sertifikat hak guna bangunan atau SHGB. Terkait polemik kasus ini, manajemen Graha Wismilak selanjutnya akan menyerahkan ke kuasa hukum. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Saudara, guna memperkuat pertahanan negara dan menjaga pulau terluar dari berbagai ancaman, Komando Armada 2 Surabaya mendapat tambahan 2 alutsista berupa 2 kapal perang penghancur ranjau dan kapal cepat rudal. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto didampingi Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono dan Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf TNI Angkatan Laut menyerahkan 2 kapal perang baru ke Komando Armada 2. Kapal perang penyapu ranjau KRI Pulau Fani 731 dan kapal cepat rudal Pulau Vanildo 732. Ini menggantikan 2 kapal perang yang sudah tua, yaitu KRI Pulau Rengat 711 dan KRI Pulau Rupat 712. Selain kapal perang, Menhan Prabowo Subianto juga menyerahkan 100 motor sport dan motor besar. Penambahan alutsista TNI Angkatan Laut ini untuk memperkuat pertahanan negara dari ancaman luar. Kapal tersebut buatan kita sendiri di Indonesia. Dan ada 1 trimaran juga buatan dalam
besar. Jadi hari ini sudah mantap. kita saksikan juga Angkatan Laut menampilkan kemampuan prajurit-prajuritnya. Ini sangat membesarkan hati. Semangat luar biasa dari prajurit-prajurit Angkatan Laut, perwira-perwira dan bintara-bintara, sangat membesarkan hati kita. Kita perlu Angkatan Laut yang kuat. Untuk menerima alutsista, prajurit TNI Angkatan Laut juga menggelar latihan pembebasan sandera hingga terlibat baku tembak antara prajurit TNI Angkatan Laut dan kelompok teroris. Namun berkat kesigapan anggota TNI AL, musuh berhasil dilumpuhkan. Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya. Saudara, peringatan Hari Pramuka ke-62 di Banyuwangi diperingati dengan pawai lampion dan diikuti ribuan peserta dari berbagai gugus sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Tak hanya membawa lampion, peserta kirap juga menampilkan kesenian tari dan permainan tradisional. Seperti apa keseruannya? Berikut liputannya untuk Anda. Saya luar biasa. Memperingati hari ulang tahun Pramuka ke-62, ribuan pelajar se-Banyuwangi dari gugus sekolah dasar hingga sekolah menengah atas mengikuti pawai lampion pada Senin malam. Start dari kantor Pemkab Banyuwangi, kirap pawai lampion ini menyusuri jalanan perkotaan hingga finish di Taman Blambangan. Berbagai macam lampion yang terbuat dari barang-barang bekas ini dibawa oleh peserta, seperti berbentuk tunas kelapa, bintang, bunga, dan binatang. Mengusung tema kepramukaan dan kebinekaan, peserta pawai tampil lebih kreatif, menampilkan kostum terbaik yang dikenakannya, memodifikasi seragam pramuka dengan tambahan aksesoris budaya Banyuwangi. Ini kostum apa yang dipakai, Pak? Recycle, daur ulang. Daur ulang, Pak. Kenapa, Pak, memakai daur ulang ini, Pak? Untuk menunjukkan kreativitas. Terus ada lampion juga, Pak? Ada ini. Lampion apa itu, Pak? Bunga. Buatnya lama atau enggak? Cuman 3 hari ya, Pak. Kegiatan ini memunculkan sebuah kreativitas yang baru dilihat setelah pandemi, khususnya adik-adik pelajar SMP dan SMA, SMK. Pawai Hari Pramuka yang ke-62 ini juga sekaligus memperingati hari ulang tahun kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia. Diharapkan Pramuka terus jadi wadah kreatif dan inovatif di kalangan pelajar. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Belasan waduk mengering, ribuan hektar lahan pertanian di Jombang tak bisa ditanami. Saudara, informasi selengkapnya seusai jeda.